Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9, kita akan membahas tentang filsafat Renaissance. Ya. Pengertian dari Renaissance itu sendiri adalah sebuah gerakan budaya yang sangat mempengaruhi kehidupan intelektual Eropa pada periode modern awal, mulai di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16. Pengaruhnya dirasakan dalam sastra, filsafat, seni, musik, politik, ilmu pengetahuan, agama, dan aspek lainnya dari penyelidikan intelektual. Sarjana Renaissance menggunakan metode humanis dalam penelitian dan mencari realisme dan emosi manusia dalam seni. Zaman Renaissance diambil dari bahasa Inggris, yaitu Renaissance adalah sebuah gerakan budaya yang berkembang pada periode kira-kira dari abad ke-14 sampai ke abad ke-17. Dimulai di Italia pada abad pertengahan akhir dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Meskipun pemakaian kertas dan penemuan barang metal mempercepat penyebaran ide-idenya dari abad ke-15 dan seterusnya, perubahan Renaissance tidak terjadi secara bersama maupun dapat dirasakan di seluruh Eropa. Sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran Kristiani, orang-orang kini mencari orientasi dan inspirasi baru sebagai alternatif dari kebudayaan Yunani Romawi sebagai satu-satunya kebudayaan lain yang mereka kenal dengan baik. Kebudayaan klasik ini juga dipuja dan dijadikan model serta dasar bagi seluruh peradaban manusia. Ini awalnya ilmu sastra ya, yang menjadi filsafat di masa Yunani. Dalam dua politik, budaya Renaissance ya, berkontribusi dalam mengembangkan konvensi diplomasi dan dalam ilmu peningkatan ketergantungan pada sebuah observasi. Sejarawan sering berargumen bahwa transformasi intelektual ini adalah jembatan antara abad pertengahan dan sejarah modern. Meskipun Renaissance dipenuhi revolusi, terjadi banyak kegiatan intelektual, serta pergolakan sosial dan politik. Renaissance mungkin paling dikenal karena perkembangan artistik dan kontribusi dari polimetik seperti Leonardo da Vinci dan Michelangelo yang terinspirasi dengan istilah manusia Renaissance. Ada konsensus bahwa Renaissance dimulai di Florensi, Italia, pada abad ke-14. Berbagai teori telah diajukan untuk menjelaskan asal-usul dan karakteristik, berfokus pada berbagai faktor termasuk kekhasan sosial dan kemasyarakatan di Florence. Pada beberapa waktu, struktur politik, perlindungan keluarga dominan, bangsa Medici, dan migrasi sarjana Yunani dan terjemahan teks ke bahasa Itali setelah kejatuhan Konstantinopel di tangan Turki Utsmani. Ya. Kata Renaissance yang terjemahkan literal dari bahasa Prancis ke dalam bahasa Inggris adalah rebirth atau dalam bahasa Indonesia kelahiran kembali. Pertama kali digunakan dan didefinisikan oleh sejarawan Prancis Jules Michel pada tahun 1855 dalam karyanya Histoire de France. Kata Renaissance juga telah diperluas untuk gerakan sejarah dan budaya lainnya, seperti Carolingian Renaissance dan Renaissance dari abad ke-12. Latar belakang kebudayaan Yunani Romawi adalah kebudayaan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Filsafat Yunani, misalnya, menampilkan manusia sebagai makhluk yang berpikir terus-menerus, memahami lingkungan alam, dan juga menentukan prinsip-prinsip bagi
tindakan sendiri demi mencapai kebahagiaan hidup. Eudaimonia, kesutraan Yunani, misalkan kisah tertentu Odyssey, karya penyair Yunani kuno, Homerus, menceritakan tentang keberanian manusia menjelajahi suatu dunia yang penuh dengan tantangan dan pengalaman baru. Arsitek ala Yunani Romawi mencerminkan kemampuan manusia dalam menciptakan harmoni atau aturan hukum, kekuatan, dan keindahan. Selain itu, kemampuan bangsa Romawi dalam bidang teknik dan kemampuan berorganisasi pantas mendapatkan ancuran jempol. Semua ini jelas menunjukkan bahwa kebudayaan Yunani Romawi memberikan tempat utama bagi manusia dalam kosmos, suatu pandangan yang biasa disebut dengan humanisme klasik. Daftar tokoh besar pada masa ini, pada masa Renaissance, ada di bidang seni dan budaya Albert Durer, Desiderius Erasmus, Donatello Ghirlandaio, dan Hans Holbein, Hans Memling, Hieronymus Bosch, Joseph de Prez, Leonardo da Vinci, Lucas Cranach, Michelangelo, Perugino, Raphael, Sandro Botticelli, Tiziano Veselli. Ya, ini tokoh-tokoh besar di masa Renaissance. Dan juga daftar tokoh besar pada masa Renaissance, penjelajahan, ada Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, sedangkan dalam ilmu pengetahuan ada Johann Gutenberg, Nicolaus Copernicus, Andreas Vesalius, William Gilbert, Galileo Galilei, Johannes Kepler. Dampak positif pada masa Renaissance, yang pertama, adanya perubahan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan, di mana terjadi pembagian dalam ilmu pengetahuan seperti ilmu lainnya, mulai lepas dari ilmu agama dan falsafahnya, misalkan ilmu sosial, ilmu bumi, ilmu sejarah, dan lain-lain. Begitu juga dengan ilmu eksak seperti ilmu alam. Kebangunan kembali dari peradaban zaman ini membongkar hasil peradaban Yunani Romawi. Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju. Keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Dan dampak pada masa Renaissance, dampak positifnya, timbul kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. Renaissance telah melahirkan tokoh-tokoh perubahan di Eropa, antara lain tokoh perubahan terkenal ini adalah William Harvey yang telah memberi sumbangan dalam kajian peradaban daerah. Renaissance telah melahirkan masyarakat yang lebih progresif dan wujud semangat mandiri sehingga membawa kepada aktivitas penjelajahan dan kemajuan, mendorong pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajahan samudera. Sedangkan dampak negatifnya apa? Dampak negatifnya Eropa pada periode ini benar-benar mendapat ancaman dari orang-orang Arab. Pada Khalifah Umayyah telah meluaskan wilayah taklukannya hingga daerah-daerah seputar pintu-pintu gerbang Konstantinopel, walaupun pada akhirnya pengepungan yang dilakukan Arab gagal total dan munculnya suatu isu yang disebut kontroversi ikonoklastik yang berisi bahwa apakah imaji-imaji tentang Tuhan, Kristus, dan Sang Perawan Maria serta orang-orang suci baik dalam bentuk gambar maupun patung boleh dipergunakan dalam misa. Ya. Ini merupakan tindakan kontroversi yang mengundang persoalan lama, ya, yaitu tentang Tuhan, ya. Dampak negatif Renaissance selanjutnya yaitu pada masa ini selain terjadi kebangunan kembali juga terjadi kebobrokan moral. Hal ini dikarenakan tidak adanya suatu norma yang bisa mengatur kehidupan
masyarakat. Sehingga bisa dikatakan bahwa manusia Renaissance merupakan manusia yang tidak mempunyai pegangan atau liar. Keliaran ini mengakibatkan terjadi pelanggaran terhadap norma sehingga manusia mengalami krisis akhlak seperti mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Hal ini tidak hanya terjadi di kalangan borjuis tapi juga di kalangan para pendeta. Jadi pada masa ini awal dari masa modern ya ini sebenarnya masa Renaissance ini adalah masa yang jembatani masa klasik ya, filsafat klasik ke filsafat modern. Jadi agama pada masa ini mulai ditinggalkan. Mulailah masyarakat atau manusia pada ini melakukan apa namanya berhijrah ya kan, mencari dari jati diri dan munculnya awal dari revolusi industri ya. Karena manusia sifatnya tidak puas ya dengan suatu keadaan yang ada, tidak bergantung pada agama, yang menganggap bahwa agama ini adalah suatu penghalang manusia untuk mengekspresikan diri ya, untuk berkembang ya. Padahal agama sendiri tujuannya untuk membimbing sebagai juru hukum ya, bagi kita berkehidupan bermasyarakat.